Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini mohon maaf saya tidak bisa masuk secara langsung ke kelas ya. Saya akan atau kita akan belajar fikihnya itu melalui video aja ya. Nanti silakan kalian ikuti saja video pembelajaran ini. Jangan lupa absen, dan juga nanti kalau ada soal silakan dikerjakan, dan mohon untuk tidak ribut di dalam kelas. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang rukun Islam ya, atau kalau yang ada di buku ya, yang bawa buku silakan dibuka saja. Pasal pertama, halaman pertama, yaitu tiang-tiang dan pokok-pokok Islam ya. Jadi di kelas 12 ini kita belajarnya itu mulai dari awal ya, tentang akidah yang diawali dengan rukun Islam kayak gitu. Oke, silakan untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi atau meyakini atau mengiktikadkan bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, yang kedua mendirikan sholat. Wa itauz zakati, yang ketiga membayar zakat. Yang wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji ke Mekah bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa pembahasan tentang rukun Islam mungkin sudah bosan, bukan bosan ya. Sudah kalian dapatkan semenjak kalian mungkin dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP, atau di pengajian ya, dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini tentu pemahaman tentang rukun Islam ya semakin harus semakin panjang ya, semakin dalam ya gitu loh. Artinya bukan hanya sebatas rukun Islam yang kalian tahu bahwa rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 shahadat dan sebagainya. Tapi semakin kesini harusnya semakin lebih dalam lagi memahami tentang rukun Islam. Nah, ini yang akan saya sampaikan di pembelajaran tentang rukun Islam yang ada di materi kelas 12. Oke. Di sini disebutkan bahwa arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Kita bahas dulu sedikit-sedikit. Rukun. Rukun itu apa? Ya. Rukun Islam. Berarti ada 2 kata nih, ada rukun, ada Islam. Nah, rukun itu apa? Islam itu apa? Gitu loh. Nah, kita harus pahami. Arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Berarti rukun itu apa? Islam itu maksudnya apa? Gitu. Oke, kalau kita kasih contoh, ada rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib, kan gitu. Ada rukun sholat. Rukun sholat ada 17. Ada niat, takbir, terus sampai salam. Nah, ini ada rukun Islam. Nah, berarti rukun itu apa? Nah, kalian harus memahaminya bahwa pengertian rukun di sini adalah sesuatu yang wajib. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang wajib. Gitu. Jadi kalau rukun wudhu berarti sesuatu yang wajib dalam wudhu. Gitu. Rukun sholat, sesuatu yang wajib di dalam sholat. Rukun Islam, berarti segala sesuatu yang wajib bagi orang Islam. Nah, ternyata pokoknya, dasarnya gitu ya, tiang-tiangnya
Yang paling utama di dalam Islam yang wajib itu cuma ada 5 yang terangkum di dalam rukun Islam. Tuh. Jadi kalau kalian ditanya apa itu rukun Islam, ya, rukun Islam adalah sesuatu yang wajib dilakukan baik bagi orang Muslim ataupun yang ada di dalam agama Islam. Ada berapa? Ya ada 5. Gitu. Jadi yang wajib bagi orang Islam, yang wajib di dalam Islam, pokoknya, tiangnya, yang utamanya itu cuma ada 5. Gitu. Ya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Gitu. Oke ya. 1 tuh sudah kita pahami. Jadi rukun adalah sesuatu yang wajib. Rukun Islam sesuatu yang wajib di dalam Islam. Sesuatu yang wajib bagi orang Islam. Tuh. Apa itu yang wajib bagi orang Islam? Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu apa? Bersaksi. Bersaksi itu apa? Bersaksi itu artinya meyakini. Itulah. Jadi bersaksi itu kalau ditanya apa itu bersaksi? Bersaksi artinya meyakini. Meyakini berarti adanya di dalam hati. Gitu, ya. Meyakini. Yakin itu namanya bersaksi. Yakin terhadap apa? Yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai seorang Muslim wajib meyakini bahwa nggak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke. Asyhadu alla ilaha. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan. Tuhan itu apa? Ayo, Tuhan itu apa? Ya. Tuhan itu, nah nanti, bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu loh. Tuhan itu yang menciptakan langit, Tuhan itu yang menciptakan bumi, gitu loh. Tuhan itu yang bikin manusia, ya itu secara klaim-klaiman semua orang juga bisa, gitu kan ya, gitu loh. Jadi Tuhan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disembah. Itu artinya Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan apa artinya Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang disembah. Itu Tuhan. Jadi kalau ditanya Tuhan itu ada berapa? Ya banyak, ya. Karena yang disembah kan banyak. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus, Tuhan Bapa. Orang Buddha menyembah dewa-dewa. Ya. Orang Hindu sama menyembah dewa-dewa juga. Orang yang agamanya Shinto di Jepang dia nyembah matahari, gitu loh. Dan banyak lagi, gitu. Ada yang nyembah pohon. Gitu. Jadi kalau ditanya Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu banyak. Kenapa? Karena pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah. Jadi kalau umpama pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, ya banyak, ya kayak gitu. Jadi ingat ya, Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah. Nah, kita sebagai seorang Muslim wajib meyakini di dalam hati kita bahwa walaupun Tuhan itu banyak, gitu ya, walaupun Tuhan yang disembah itu banyak, tapi sebagai seorang Muslim hanya meyakini bahwa yang pantas disembah, yang pantas disebut Tuhan, ya karena kita sembah itu cuma satu, illallah, yaitu Allah. Gitu. Makanya
ada kata-kata pengecualian. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Bagi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini itu. Contoh kayak begini deh. Murid di kelas itu pasti nggak cuma satu, pasti banyak. Ya. Contoh, murid kelas 12 OTKP 3. Pertanyaannya banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Tapi murid kelas 12 OTKP 3 yang juara 1 ya cuma 1. Gitu. Jadi ada pengecualian. Tidak ada murid kelas 12 OTKP 3 yang juara 1 kecuali cuman 1 orang. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tidak ada Tuhan yang banyak itu ya, yang pantas disembah cuman 1, yaitu Allah. Gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini itu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kita harus meyakini, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa walaupun Tuhan itu banyak, tapi yang pantas disembah, yang berhak disembah sebagai seorang muslim hanya 1, yaitu Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pertanyaannya, yang namanya Muhammad itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Pasti jawabannya banyak. Ya, di sekolah Anurmani aja banyak, di kampung banyak, di RT kita aja banyak nama Muhammad. Ya. Terus yang Muhammad utusan Allah itu yang mana? Yang harus kita yakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad yang mana? Nah, ini pertanyaan dari saya. Ya, nanti kalau ketemu kita di di pertemuan berikutnya, ya kasih jawaban. Ya, gitu. Jadi Muhammad yang utusan Allah itu Muhammad yang mana? Kasih jawaban. Oke, jadi ada setidaknya 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa rukun Islam artinya sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Syahadat artinya meyakini, yakin. Ya. Yang kedua yaitu Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah. Ya. Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Dan bagi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa yang berhak disembah hanya 1, yaitu Allah. Gitu loh. Ya. Nah, materi untuk hari ini mungkin seperti itu aja ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan secara langsung ya. Silakan setelah ini mungkin bisa mengerjakan soal ya, nanti yang akan saya berikan ya. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.